Saya percaya pagi hari ini kita akan dipulihkan. Saya tidak specifically khotbah tentang kisah Rasul 1 atau 2. Tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Karena saya tahu Roh Kudus bekerja luar biasa minggu lalu. Ada seorang bapak yang lumpuh didoakan oleh salah satu gembala berjalan. Dan hari ini pun saya berdoa kuasa Tuhan masih terjadi. Dan Tuhan menggerakkan saya untuk saya khotbah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Saya percaya ini juga karena karya dari arah Roh Kudus, bukan? Saya tidak khotbah tentang loteng Yerusalem karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tapi kita lihat sampai hari ini karya Kristus di mana Roh Kudus yang mengerjakan yang begitu dahsyat dalam kehidupan orang buta ini. Mungkin kita seperti orang buta ini hari ini. Kita tidak tahu masa depan seperti apa. Kita tidak tahu bangsa ini seperti apa. Saya juga sempat beberapa waktu yang lalu, saya sempat kok agak kecewa gitu ya. Tuhan, bagaimana dengan pemerintahan? Bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan ingatkan saya, siapapun yang memerintah hari ini, itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Kita jangan larut-larut kecewa, tapi kita mendoakan dan terus berkarya bagi nama Tuhan. Karena janji Tuhan adalah Surabaya akan menjadi kota pujian. Surabaya akan penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat buat nama Tuhan. Tuhan sayang Anda. Markus 8 kita buka sama-sama dari ayat yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Katakan Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23a kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Kenapa kok dibawa keluar kampung? Orang buta ini dari mana tadi? Dari Betsaida. Tetapi Tuhan membawa dia keluar karena apa? Tuhan care. Allah Roh Kudus, Kristus, Tuhan itu peduli dengan kehidupan orang ini. Lebih daripada masalahnya. Hari ini kita semua datang pasti membawa masalah. Banyak orang berkata, enak ya pastor khotbah, powerful, kelihatannya pastor gak punya masalah. Percayalah, saya selalu katakan saya dan Anda sama saja. Tidak ada manusia sakti di tengah-tengah kita ini. Saya pun punya masalah, Anda pun punya masalah. Kalau hari Minggu saya harus berkhotbah seperti ini, kenapa? Karena saya cinta jemaat, itu aja. Bukan karena kita tidak punya masalah. Tapi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah, sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu seringkali belum mengubahkan dan memberikan mujizat dan belum menyelesaikan masalah kita. Karena Tuhan lebih peduli dengan hidup kita terlebih dahulu. Tuhan ajak orang ini keluar kampung, katakan keluar kampung. Kita belajar sedikit, kenapa? Karena di Betsaida, Anda tahu, banyak mujizat terjadi. Di Betsaida ini salah satu mujizat yang luar biasa adalah 5 roti dan 2 ikan. Bahkan beberapa murid, Petrus dan Andreas, itu berasal dari Betsaida. Tuhan sering melakukan mujizat di Betsaida. Tuhan sering mengadakan pemulihan di sana. Tetapi orang-orang di Betsaida tidak juga bertobat. Matius 11 berkata, sedihlah Tuhan melihat kota ini. Dan Tuhan berkata, mereka tidak bertobat. Poin yang pertama yang kita mesti pelajari hari-hari ini. Di tengah hari-hari yang jahat ini, mujizat tidak selalu membuat seseorang percaya kepada Kristus. Amin. Hari-hari ini gereja tidak jual mujizat. Jangan jual mujizat. Karena mujizat tidak selalu membuat seseorang percaya kepada Kristus. Orang di Betsaida kurang apa? Mereka melihat mujizat mungkin setiap hari. Mereka melihat kebaikan, kedahsyatan Tuhan setiap hari. Mereka melihat bagaimana 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang, 5.000 laki-laki plus perempuan dan anak-anak. Kira-kira 10.000 lebih atau bahkan 15.000. Tetapi itu pun tidak membuat mereka bertobat. Saya punya pengalaman dulu. Waktu itu saya belum jadi pendeta, saya masih ingat bobo saya itu suka nginjili teman-temannya. Ya, bobo itu oma ya. Bobo saya suka nginjili teman-temannya. Salah satu temannya waktu itu koma. Koma, dokter bilang sudah pasti meninggal, tidak ada harapan lagi. Tetapi waktu itu bobo saya mendoakan temannya ini, bahkan anaknya dari temannya ini juga mendoakan dia. Di tengah-tengah orang ini koma. Didoakan sungguh-sungguh dan memang Tuhan izinkan, kita tidak boleh paksakan Tuhan. Tapi di tengah-tengah komanya ini, dia didatangi Tuhan Yesus. Singkat cerita dia sembuh. Tapi ketika dia sembuh, saya masih ingat waktu itu saya masih remaja, saya ketemu dia bilang gini, dia panggil dirinya Ibo. Jadi kalau temannya bobo saya panggilnya bahasanya Ibo gitu ya. Ibo ini didatangi Tuhan Yesus loh nyu.
Kamu Kristen Tonyo? Iya, Ipo. Ipo didatangi Tuhan Yesus. Ipo kok tahu? Ya soalnya wajahnya kayak di foto-foto itu. Ipo didatangi waktu Ipo koma, terus dia bilang gini, aku sayang kamu, aku mau menyembuhkan kamu. Tiba-tiba Ipo ini sembuh dari komanya. Tetapi lucunya dia bilang gini, tapi Nyo, Ipo masih harus sembayang. Sembayangin itu apa namanya, jongkung gitu ya. Sembayangin suamiku, jadi aku enggak ikut Yesus dulu. Tapi terima kasih Nyonya, Yesusnya menyembuhkan aku. Loh, dia tahu loh Yesus menyembuhkan dia. Dia bahkan tahu Yesus Tuhan, tapi dia enggak mau ikut Yesus. Makanya kenapa mujizat, berkat tidak selalu membawa orang kepada Kristus. Itu yang kita pelajari di hari Pentakosta ini. Tetapi lihat, Markus 8 ayat 23. B berkata seperti ini, kita buka sama-sama. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Lihat bagaimana Tuhan care, gereja ini gak sempurna. Khotbah di gereja ini gak akan pernah mungkin jadi sempurna. Dan mungkin ada banyak orang juga waktu Anda datang, Anda hari ini mungkin diberkati. Minggu depan mungkin Anda ngerasa kok gak dapat apa-apa ya. Anda ke live group kadang Anda merasa berapi-api. Tetapi percayalah, gereja ini berdiri karena kasihnya Tuhan dan kita cuma mau belajar loh ya, bukan sempurna. Untuk konsisten bisa mengasihi jiwa-jiwa seperti Yesus mengasihi orang buta yang tidak tahu apa-apa ini. Katakan kanan kiri sekali lagi, katakan Anda dikasihi di tempat ini. Halo? Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya dan berkata, sudahkah kau lihat sesuatu? Tuhan itu begitu care. Pribadi lepas pribadi, itulah pelayanan Roh Kudus, itulah Pentakosta, di mana Roh Kudus tahu apa kebutuhanmu hari ini. Roh Kudus tahu hatimu hari ini. Roh Kudus tahu masing-masing dari kita, apapun yang kita bawa beban kita hari ini. Waktu saya baca ayat ini, Roh Kudus ingatkan, tahu nggak bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini, dia meludahi mata orang itu. Tapi jangan pernah batasi Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Karena gini, bahkan untuk menyembuhkan orang buta saja, masalahnya satu kebutaan. Tapi ada 5 cara lain, ada 5 sampai 6 cara di mana Tuhan itu gak terbatas. Di cerita ini Tuhan meludahi, ada di cerita lain ketika Tuhan menyembuhkan orang buta, Tuhan hanya berfirman, sembuhlah. Di cerita lain Tuhan meludah di tanah liat, lalu tanah liat ditempelkan di matanya. Di cerita lain Tuhan langsung meletakkan tangannya. Artinya apa? Di hari-hari yang jahat ini, poin yang kedua, jangan pernah membatasi cara Tuhan. Next, poin yang kedua, ikuti saya. Jangan pernah membatasi cara dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Loh, satu orang buta, Tuhan punya banyak cara. Meludah, menjamah, hanya berfirman, meludah ke tanah liat, ditempelkan ke matanya, artinya gini, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan adalah Tuhan yang punya banyak cara untuk menolongmu. Dan hari ini, waktu saya saat teduh firman yang sederhana ini, Tuhan bilang ini, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena dirimu terlalu berharga, dirimu terlalu dikasihi, dirimu terlalu disayang sama Tuhan. Jangan lagi bilang kepada yang lain, kok dia diberkati, sekalipun dia kayak gitu, kok dia diberkati. Kok pelayanan dia lebih luar biasa ya, padahal aku hari-hari ini penyakit terbesar. Kenapa hari ini engkau murung, kenapa engkau sedih, karena engkau merasa tidak berdaya, karena engkau mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Minggu lalu Pendeta Gusti berkhotbah dan saya diberkati sekali, di pagi itu dia ngomong gini, run your own race. Berlombalah karena pertandinganmu adalah pertandinganmu. Jangan pernah bandingkan dirimu. Kenapa orang lain sudah disembuhkan. Kenapa orang lain sudah dipulihkan. Kenapa dia mengalami breakthrough. Tapi kenapa kerjaanku terus melorot. Kenapa aku sudah berusaha agen asuransi. Aku sudah berusaha ketemu orang ini itu. Bahkan jemaat aku kok tertolak dan sebagainya. Hari ini percayalah Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Jangan pernah membatasi cara dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Do not ever limit God. Dia punya banyak cara, 1000 macam cara, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Hari-hari ini mungkin saya mau baca artikel ini. Saya kemarin diberkati sekali dengan artikel ini waktu saya berdoa. Saya tanya Tuhan,
Apa yang harus disampaikan minggu ini? Tuhan tahu salah satunya. Anda sedang struggle dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Anda bingung, bahkan Anda sekarang mulai berpikir bercabang. Aku mesti tambah kerjaan ini. Aku mesti cari gangdao yang baru. Bahkan di live group pikirannya gangdao terus. Saya baca satu artikel ini, saya diberkati. Stop untuk tidak bersyukur dan merasa orang lain lebih baik. Termasuk dalam pekerjaanmu. Karena Tuhan ingin memakaimu. I'm serious, tahun ini Great Harvest. Tuhan ingin pakai Anda. Tuhan sedang menunggu Anda untuk Anda hanya percaya kepadanya. Untuk hanya memegang janjinya dan berharap kepadanya. Ada seseorang yang namanya David Green. Artikel ini memberkati saya. David Green ini adalah pendiri dari Hobby Lobby. Next slide. Yang ada di Amerika. Hobby Lobby ini bisa dikatakan ini toko dekorasi rumah, kerajinan tangan, toko DIY, do it yourself. Bahkan ada pernak-pernik yang rohani yang dia jual juga. Saya bacakan ya, supaya lebih jelas artikelnya. Hobby Lobby didirikan pada tahun 1972 oleh David Green. Yang dulunya seperti orang buta di Bethsaida ini. Tidak punya pewahyuan, tidak punya hikmat. Hanya dengan modal sekitar 600 US dollar, American dollar ya. Usaha itu dimulai sangat sederhana dari sebuah garasi kecil di Oklahoma, Amerika Serikat. Saat itu tidak banyak orang memandang bisnis kerajinan tangan dan dekorasi rumah sebagai jalan besar menuju kesuksesan. Karena kenapa? Ya, Hobby Lobby sendiri bisa digambarkan sebagai gabungan antara toko dekorasi rumah, kerajinan tangan, dan sebagainya. Karena ukuran tokonya besar dan produknya sangat lengkap, banyak orang menyebutnya sebagai superstore untuk craft and home decor. Pada era 1970-an, justru banyak orang menjadi sangat kaya lewat sektor yang dianggap lebih menjanjikan. Seperti minyak dan energi setelah krisis minyak tahun 1973, properti dan real estate, industri mobil, franchise fast food seperti Mac's, McDonald's, dan KFC, retail besar hingga teknologi dan komputer pribadi menjelang akhir 1970-an. Jadi gini, waktu dia memulai ini, dia nggak dianggap, bahkan ini bukan bisnis yang menjanjikan. Karena itu bisnis seperti Hobby Lobby terlihat biasa saja dibanding industri-industri besar tersebut. Namun justru disitulah kisah David Green menjadi begitu menginspirasi. Ia memulai dari nol, melewati masa-masa sulit, dan memilih membangun bisnis dengan prinsip iman Kristen. Ini yang membuat saya pengen bacain buat Anda. Bagi David Green, keuntungan bukan tujuan utama. Ia percaya bisnis adalah titipan Tuhan yang harus dijalankan dengan integritas dan ketaatan. Selama puluhan tahun, Hobby Lobby bertumbuh perlahan tetapi konsisten. Terlalu panjang kalau saya bacakan, di tengah-tengah dia mengalami krisis, hampir bangkrut. Dari usaha kecil di garasi, perusahaan itu berkembang menjadi salah satu jaringan toko kerajinan dan dekorasi rumah terbesar di Amerika. Salah satu keputusan paling terkenal dari keluarga Green adalah tetap menutup seluruh toko setiap hari Minggu. Di tengah potensi kehilangan penjualan yang sangat besar, mereka tetap mempertahankan prinsip itu agar karyawan memiliki waktu untuk beribadah dan bersama keluarga. Di dunia bisnis modern, keputusan seperti ini dianggap tidak biasa. Namun bagi keluarga Green, kesuksesan sejati bukan hanya soal angka keuntungan, melainkan tetap setia kepada Tuhan ketika diberi kepercayaan lebih besar. Saat ini, Hobby Lobby, tapi Tuhan bilang, I will make your name great. Apa itu great? Seperti Abraham, kau diberkati untuk jadi berkat. Keturunanmu tidak akan pernah meminta-minta, tetapi engkau memberkati banyak orang yang datang kepadamu. Dan bahkan orang yang datang kepadamu untuk meminjam, engkau bisa memberi. Itu namanya great. Kita doakan sama-sama karena visi ini tidak bisa terjadi oleh karena satu orang saja. Dan saya akan tutup ayat 25. Minta rasa syukur itu. Yesus meletakkan lagi, He touch us, meletakkan lagi tangannya.
pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. We need is second touch. Kita perlu yang namanya zaman kedua yang membuat kita tidak mengerti sebelumnya apa. Sebelumnya samar-samar Tuhan. Aku tidak ngerti keadaan ekonomi seperti apa. Tetapi his second touch. Saya ambil dua kesimpulan dari ayat 25. Mujizat pertama membuatnya dapat melihat. Betul ya? Mujizat kedua membuatnya dapat melihat dengan benar. Hanya firman loh yang bisa lakukan ini. Hanya Roh Kudus yang bisa lakukan ini. Dan quote yang kedua yang saya tulis, Anda boleh tulis, Anda boleh capture sama-sama. Next slide berkata seperti ini. Mujizat pertama membuka matanya. Keselamatan, oke. Kita menerima Yesus, membuka mata kita. Tetapi hubungan dengan Tuhan, mujizat kedua menyingkapkan penglihatannya. Paulus berkata, ada banyak penglihatan yang tertutup. Minta Tuhan tarik selubung itu. Selubung itu mungkin ego kita. Selubung itu mungkin keinginan. Makanya kenapa selamat itu sekali, bertobat setiap hari. Firman itu pun yang membersihkan saya untuk mulai, bukan yang viral Tuhan. Tetapi untuk Tuhan memanggil gerejanya bukan untuk jadi viral. Tapi Tuhan memanggil gerejanya untuk menjadi dampak bagi kota. Selasa ini saya baru diinfo tadi, thank you tim misi, akan membuat pengobatan gratis di dekat gereja sini, di Kris Kencana. Selama beberapa jam untuk bakti sosial dan untuk pengobatan, untuk banyak kegiatan yang mereka lakukan hari Selasa ini. Karena kita mulai melihat apa yang diperlukan di lingkungan-lingkungan di sekitar ini. Dan yang terakhir, ayat 26. Lalu kita selesai. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Dan berkata, lihat Tuhan gak cuma puas dia sembuh. Jangan masuk ke kampung itu lagi. Ini buat saya adalah mujizat yang sangat personal. Tuhan kalau gak personal cuma pelayanan, dia sembuhkan, dia tinggal. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah lagi karena orang ini perlu lepas dari setiap depresi dan ketidakpedeannya. Lalu Tuhan masih meseni. Ini loh hati gembala. Kalau bahasa Surabaya gini, kamu jok masuk ke Betsaida lagi ya. Sini, beritakan Injil. Itu artinya apa? Poin yang terakhir, yang ketiga. Tuhan Yesus jauh lebih rindu memulihkanmu daripada engkau merindukan pemulihan itu sendiri. Dia lebih rindu, dia terlebih rindu untuk memulihkan engkau pagi ini daripada engkau menginginkannya. 3 poin ini kita bawa pulang sama-sama. Yang pertama, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 apa? Mujizat tidak selalu membuat seseorang percaya kepada. Yang kedua, jangan pernah membatasi cara dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Yang ketiga, Tuhan Yesus jauh lebih rindu memulihkanmu daripada engkau merindukan pemulihan itu sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Hari ini datang kepada Tuhan. Jangan lihat banyaknya orang atau kanan kiri. Tetapi minta his second touch. Minta zaman yang kedua itu. Minta zaman yang kedua itu dan katakan, Tuhan, aku tidak peduli kanan kiriku. Apapun yang kau butuhkan. Anda tahu hati saya tidak sedang mengajarkan prosperity gospel. Tetapi kalau kita juga tidak mengkhotbahkan bahwa di dalam gospel, di dalam Injil itu ada kuasa, kita juga salah. Karena di dalam Injil dikatakan ada kasih dan kuasa. Artinya gini, sampai hari ini dia tetap memulihkan. Sampai hari ini dia tetap menyembuhkan. Sampai hari ini dia tetap membebaskan. Sampai hari ini dia tetap menyatakan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia tetap menyatakan mujizat-mujizatnya. Dia tetap menyatakan perbuatan-perbuatan tangannya. Sekalipun jangan cari perbuatan tangannya, tapi cari hatinya. Of course. Tapi hari ini saya tahu, saya berdoa dan saya tahu in my spirit, di dalam hati saya ngerasa ada banyak jemaat yang down hari-hari ini. Lemah, Tuhan tahu, bahkan Tuhan terlebih rindu memulihkan engkau. Memulihkan keadaanmu, tapi selalu ingat sebelum Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan lebih tertarik untuk menjamahmu terlebih dahulu. Untuk hidupmu berubah terlebih dahulu. Dan di hari Pentakosta ini, seperti di loteng Yerusalem. Tuhan katakan, tunggu aku di sana.
Setelah dia mati dan bangkit, murid-murid menantikan. Nantikan Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan di dalammu. Karena engkau percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalammu. Tapi nantikan lawatannya setiap hari. Angkat kedua tanganmu, jangan lihat kanan kirimu. Sembah dia, katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Yang percaya sekali lagi, angkat tanganmu, katakan, nyanyikan. Oh, tiada yang mustahil. Jangan lihat kanan kirimu. Pegang jamahan kedua dari Yesus itu sendiri. Dia tidak pernah membandingkanmu dengan orang lain. Dia tidak pernah membuang hidupmu. Dia menjamahmu saat ini. Kudus turut bekerja di antara. Sekali lagi di dalam church, katakan sama-sama, tiada yang mustahil. Bagi orang percaya, karena Roh Kudus turut bekerja, karena Roh Kudus di antara kita. Yang mencintai Roh Kudus, angkat kedua tangan saat ini. Kita sembah dia. Ucapkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa manusia. Dia mengerti bahasa air mata. Dia mengerti segala sesuatu saat ini. Allah Roh Kudus, kami mengasihimu. Kami mengasihimu. Allah Roh Kudus. Kiradaramashi, kiradarabata karabashe. Kinadarabayarabayarabashi. Terima kasih Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu, sembah dia. Kanan kiri depan belakang, come on. Minta anugerahnya, minta kekuatan yang baru. Yang sakit percayalah ada kesembuhan terjadi hari ini. Ada pemulihan atas pernikahanmu, ada pemulihan atas pekerjaanmu, ada pemulihan atas hidupmu. Roh Allah hidup, penuhi kami, penuhi kami. Kiramashi kiradarabata karabayaradaramashi kiradaramashi kiradaramashi kiradaramashi. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus telah membebaskan, Roh Kudus telah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saya minta lampu diterangkan, semua lampu diterangkan. Kau yang berkata, aku perlu second touch itu. Aku perlu zaman kedua itu. Angkat tangan kananmu tinggi di tempat, jangan lihat kanan kiri. Saya minta lampu diterangkan saat ini. Kau yang berkata, aku perlu zaman yang kedua itu. Aku perlu zaman yang kedua itu. Angkat tangan kananmu tinggi di tempat saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku perlu kesembuhan itu. Aku perlu lawatan Tuhan. Aku perlu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya gak minta Anda maju. Saya cuma berdoa dari tempat ini. Semua yang angkat tangan, taruh tangan kiri di dadamu saat ini. Terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kau mungkin belum lihat kebaikannya.
Tetapi Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, sekalipun engkau mereka-rekakan yang buruk, tetapi Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Saya tahu orang-orang yang angkat tangan ini, orang-orang yang sedang membutuhkan kekuatan Tuhan. Orang-orang yang sedang membutuhkan hikmat Tuhan. Orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Aku minta engkau dan tanganmu yang berlubang paku menjamah mereka. Dan terima dimanapun engkau berdiri saat ini, terima di dalam nama Yesus. Terima mujizatnya di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima pemulihan di dalam nama Yesus. Receive dimanapun kau berdiri saat ini. Terima in Jesus mighty name. Haleluya. Ada yang punya masalah dengan mata, taruh tangan kirimu ketika engkau angkat tangan. Taruh tangan kirimu di matamu saat ini. Aku berdoa penglihatan kembali saat ini Tuhan. Kau masih menyembuhkan. Dimanapun jemaat ini berada, saya tahu ada di tempat ini orangnya. Aku berdoa ada pemulihan bagi mata. Di dalam nama Yesus, penglihatan kembali terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang merasa tertolak dari kecil. Tuhan katakan, kau merasa engkau anak yang dibuang. Kau bahkan tidak punya hubungan dengan papamu. Saya tahu ada di tempat ini. Saya nggak suruh Anda maju. Tapi saya cuma minta kedua tangan taruh di dada. Karena Tuhan sayang kamu seperti orang buta ini. Kamu belum bisa melihat kasih Tuhan. Kau merasa aku ditolak, aku dibuang. Kenapa? Why? Kenapa aku? Dan kau terus berteriak itu, kenapa aku? Hari ini pemulihan ada di dalam hidupmu. Setiap roh bunuh diri, pikiran untuk bunuh diri, depresi, keluar di dalam nama Yesus. You are here in this place and God knows that. Tuhan tahu kau ada di tempat ini. Tuhan tahu kau ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Semua suami istri bergandeng tangan komitmen hari ini. Karena hari-hari ini bukan hari yang baik-baik saja, tapi hari yang jahat. Tuhan ingin memakai keluargamu. Oh, putuskan untuk setiap keluarga di tempat ini, termasuk saya, termasuk kita semua orang yang tidak sempurna. Saya selalu katakan saya dan Anda sama saja. Saya masih banyak diproses, saya masih banyak mesti kenal hati Tuhan lebih. Tapi kita sama-sama yuk hari ini, setiap rumah tangga, serahkan pekerjaanmu, pelayananmu. Percayalah apa yang saya katakan hari ini. Di tengah-tengah goncangan dunia, jangan lagi taruh hatimu kepada investasimu. Jangan lagi taruh hatimu kepada bisnismu. Jangan lagi taruh hatimu kepada pelayananmu. Tapi taruh keluargamu, hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini, ambil komitmen. Saya diingatkan Tuhan, setiap kepala keluarga di tempat ini, single mom sekalipun, Anda adalah kepala keluarga. Single dad sekalipun Anda adalah kepala keluarga. Ambil keputusan, berdoa, barang cuma 5-10 menit saja. Berdoa dengan anak-anakmu. Saya melihat di Life Church, engkau mulai berdoa. Saya melihat kamar-kamar. Dan saya melihat orang-orang mulai berdoa di kamar-kamar. Saya melihat anak-anak mulai berseru. Saya melihat orang tua mulai bernubuat. Anak-anak mulai mendapatkan penglihatan. Dan mereka mulai bergerak dalam kuasa Allah Roh Kudus. Pulihkan keluarga-keluarga di tempat ini pagi hari ini. Curahkan rohmu sekali lagi. Curahkan jamaahmu sekali lagi. Di dalam nama Yesus. Untuk bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Untuk bergerak dalam kasih karunia Roh Kudus. Untuk bergerak. Receive His power right now. Wherever you are. I command every single person in this place. Stay. Receive in Jesus' name. Stay. Receive in Jesus' name. Stay and pray. Stay and pray. Stay and pray for Indonesia. Stay and pray for Indonesia. Lawatanmu Tuhan. Lawatanmu atas setiap life group. Atas setiap jemaat Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan ngomong ini. Saya nggak tahu Anda lagi butuh ini. Beberapa orang mulai takut dan berkata, aku mau tinggalkan Indonesia. Atau beberapa orang berkata, I want to leave church. Aku gak mau lagi gereja-gereja, aku gak mau lagi pelayanan. Tidak tahu Tuhan katakan, stay and pray. Stay and pray. Karena gembalamu sendiri, I love Indonesia. I love Surabaya. Bahkan saya kasih tahu istri saya, I want to die in Surabaya. Kalau suatu hari Tuhan belum datang, aku gak mau tinggal di luar negeri. Aku mau mati di Indonesia yang aku cintai ini karena Tuhan tempatkan aku di tempat ini. I want to die in this country because I want to see revival. Aku mau melihat kebangunan rohani yang besar terjadi atas kota ini. Kalau 100 tahun lagi Tuhan belum datang, kita semua kan kebanyakan gak ada di tempat ini. Tapi saya cinta bangsa ini. Setiap hari saya ke kantor, saya bilang, aku cinta Surabaya Tuhan. Peace upon Surabaya. Shalom upon Surabaya. Do not leave, kata Tuhan. Do not leave this country. Do not leave this city. Karena kesejahteraannya tergantung kepadamu. Pulihkan gereja ini Tuhan. Kami semua pagi ini mau bertobat. Untuk kami gak sombong. Untuk kami gak memikirkan diri kami sendiri.
untuk kami melihat kemuliaan dan karya Allah Roh Kudus dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya Anda lebih dari pemenang. Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin yang keras. Amin. Kurang keras. Katakan amin. Lebih keras, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa cinta Surabaya? Ayo mulai berdoa. Tadi pastor bilang apa? Setiap hari 5 menit berdoa satu keluarga. Speak shalom, speak peace upon Surabaya. Dan saya dan semua kita akan mewujudkan Surabaya menjadi kota pujian. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan kanan kiri, giliranmu dipakai Tuhan. Yuk 5 orang, silakan duduk. Tuhan berkati.